Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Safitri dengan NIM 811420225 dari Rombel 5, Kamis jam 1, Hukum Internasional. Di sini saya ingin menjelaskan materi hukum internasional terkait subjek hukum internasional sebagai tugas ujian tengah semester. Sebelum membahas subjek hukum internasional lebih jauh, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional. Menurut Iwayan Partiana dalam pengantar hukum internasional, subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Sehingga setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional disebut sebagai subjek hukum. Kemudian menurut F. Sugeng Istanto dalam studi kasus hukum internasional, yang dianggap sebagai subjek hukum internasional adalah negara, organisasi internasional, dan individu. Sedangkan menurut Martin Dixon, subjek hukum internasional adalah suatu badan yang cakap untuk melakukan segala hak dan kewajiban, untuk melakukan perbuatan hukum, dan akan menumbuhkan wewenang hukum di bawah hukum internasional. Sedangkan menurut Profesor Mokhtar Kustmaja, subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Hak dalam hal ini artinya segala sesuatu yang harus didapatkan oleh subjek hukum. Sedangkan kewajiban memiliki arti sebagai tindakan apa yang harus dilakukan oleh subjek hukum. Dalam hal ini, kewajiban hukum internasional. Sehingga dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional ini adalah entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Artinya, ini berkaitan langsung dengan pengakuan dari hukum internasional tentang siapa saja yang bisa menuntut dan dituntut dalam suatu hukum internasional. Jadi perlu ditetapkan oleh komisi hukum siapa saja yang memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya dan menjadi subjek untuk menjalankan tugas dan kewajiban tertentu. Subjek hukum ini mencakup pembahasan sejumlah konsep dalam hukum seperti halnya status, kapasitas, kompetensi, sifat kadar, serta hak dan kewajiban tertentu. Untuk dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional, dibutuhkan personalitas hukum internasional dengan memiliki kecakapan atau kemampuan tertentu. Kecakapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, cakap dalam mendukung hak dan kewajiban internasional. Yang kedua, cakap untuk melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional. Yang ketiga, cakap untuk menjadi pelaku dalam pembuatan perjanjian internasional. Yang keempat, cakap untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kebijakan internasional. Yang kelima, mempunyai kekebalan dari penerapan yurisdiksi internasional suatu negara. Dan yang terakhir, bisa berpartisipasi dalam keanggotaan suatu negara internasional. Dalam pengertian klasik, negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hubungan antar negara identik dengan hubungan internasional. Penggunaan istilah hukum antar negara merupakan bukti yang menunjukkan bahwa paham ini masih ada penganutnya. Namun demikian, dalam perkembangannya, terutama pada abad ke-20, ada teori atau pemikiran yang menyatakan bahwa sesungguhnya individualah yang berhak, yang layak menjadi subjek hukum internasional. Pemikiran yang bertolak belakang ini muncul dari seorang ahli
kenegaraan Hans Kelsen yang mengkritik negara dengan menyatakan bahwa negara hanyalah suatu konstruksi yuridis yang tidak mungkin tanpa adanya individu atau anggota masyarakat negara. Ada 6 subjek hukum internasional yang telah mendapat pengakuan masyarakat internasional sejak pertumbuhan hukum internasional hingga akhir abad ke-20, yaitu sebagai berikut. 1. Negara. Yang kedua, tahta suci. Yang ketiga, palang merah internasional. Yang keempat, organisasi internasional. Yang kelima, individu. Yang keenam, pemberontakan dan pihak yang bersengketa. Subjek hukum internasional negara. Negara sebagai subjek hukum internasional telah dikenal sejak adanya praktek hubungan internasional. Dengan kata lain, negara adalah subjek hukum internasional yang pertama ada. Bagi negara federasi seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman, pemegang kedaulatan untuk mengadakan hubungan dengan luar negeri berada di tangan pemerintahan federal. Akan tetapi, untuk masa sekarang, pemerintahan negara bagian pun memungkinkan untuk mengadakan hubungan dengan subjek hukum internasional lainnya, seperti dengan salah satu kota atau provinsi. Salah satunya adalah yang ada di Indonesia, misalnya kota Bandung yang pernah mengadakan hubungan persahabatan dengan kota lainnya ada di Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang. Bentuk negara lain seperti Dominion dalam British Commonwealth yang hanya dikepalai oleh seorang gubernur jenderal sebagai wakil dari Ratu Inggris ternyata mempunyai kedudukan yang sama sebagai subjek hukum internasional seperti halnya negara berdaulat lainnya. Dengan demikian, persyaratan atau pengertian negara dalam subjek hukum internasional lebih longgar, karena dalam prakteknya negara-negara yang berstatus protektorat Inggris ikut serta juga dalam konferensi-konferensi internasional yang sejajar dengan anggota atau peserta lainnya. Kelonggaran status subjek hukum internasional untuk negara yang tidak berdaulat penuh karena tuntutan kondisi serta kepentingan bukan hanya bagi subjek hukum itu sendiri, melainkan bagi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan. Menurut Oppenheim, bahwa suatu negara harus mempunyai pemerintahan yang berdaulat dalam arti pemerintahan sendiri. Teritori tidak dapat menjadi negara bila berada di bawah otoritas negara lain. Contohnya adalah Hong Kong. Hong Kong memiliki wilayah, memiliki penduduk, dan organisasi-organisasi. Tetapi otoritas berada di bawah Cina. Jadi Hong Kong tidak dapat dikatakan sebagai negara. Selanjutnya, terbentuknya suatu negara. Yang pertama, melalui terra nullius. Dalam konsep terra nullius ini adalah suatu wilayah, ada penduduk, kehidupan berjalan dengan lancar, barangkali bisa memungkinkan bahwa ada pemerintahan, tetapi wilayah itu tidak mengeklaim dirinya sebagai suatu negara tertentu. Walaupun tidak ada negara manapun yang mengklaim wilayah ini adalah negaranya. Wilayah-wilayah seperti ini memungkinkan terbentuknya suatu negara baru. Karena misalnya saja penduduk setempat memiliki sistem masyarakat asli dan ingin membentuk suatu negara, dia bisa mengajukan diri, namun dengan syarat bahwa dalam terra nullius ini tidak ada suatu negara pun yang mengklaim sebagai bagian dari wilayahnya. Yang kedua, berakhirnya dekolonisasi. Jadi, tidak ada lagi penjajahan. Setelah penjajahan selesai, ada negara baru yang merdeka dengan sendirinya atau diberi kemerdekaan oleh negara lain, atau dalam hal ini oleh si penjajah. Jadi, sebuah negara setelah dekolonisasi, maka biasanya terbentuk negara baru. Misalnya Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan berdirinya Indonesia
dan juga menandakan berakhirnya kolonisasi di Indonesia. Yang keempat, terpecahnya negara. Contohnya adalah Uni Soviet. Dahulu Uni Soviet merupakan negara besar, tetapi kemudian negara ini terpecah menjadi beberapa negara kecil, misalnya ada Rusia. Contoh lainnya adalah Timor Leste. Dulu Timor Leste merupakan bagian dari Indonesia, tetapi sekarang sudah menjadi negara sendiri. Yang keempat, self-determination. Konsep ini dikemukakan setelah Perang Dunia I selesai, di mana terdapat wilayah-wilayah kecil yang tidak diambil oleh negara besar pemenang perang. Sehingga nasib negara ini tidak jelas. Kemudian wilayah ini diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Apakah akan bergabung dengan negara besar atau membentuk negara sendiri? Pada masa Liga Bangsa-Bangsa, gagasan self-determination ditolak. Dalam perkembangan pada masa PBB, konsep ini tetap dimunculkan. Namun dengan gagasan penghapusan kolonisasi, ini menjadi dasar pembelaan dan pembenaran adanya negara baru untuk melepaskan diri dari penjajah. Yang kelima, penyatuan oleh beberapa negara. Contohnya dari terbentuknya negara karena penyatuan beberapa negara adalah Uni Emirat Arab. Beberapa negara kecil bergabung menjadi Uni Emirat Arab. Terbentuknya sebuah negara tidak boleh diperoleh dengan cara bertentangan dengan hukum internasional, contohnya dengan agresi. Sebuah negara bisa hilang karena adanya penyatuan beberapa negara, misalnya saja Uni Emirat Arab dan Vietnam, atau karena ketidakadaan pemerintah. Syarat terbentuknya suatu negara. Selanjutnya, syarat terbentuknya suatu negara. Suatu negara yang bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, harus ada penduduk yang tetap. Yang kedua, wilayahnya jelas. Yang ketiga, pemerintahannya memiliki kedaulatan sendiri. Yang keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, hak dasar sebuah negara, itu hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang, dan berada di wilayahnya. Yang kedua, hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif. Yang ketiga, hak untuk hidup berdampingan dengan damai. Selain hak dasar sebuah negara, negara juga memiliki kewajiban dasar. Kewajiban dasar sebuah negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang kedua, penghormatan terhadap HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga atau yang terakhir, kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan nasional. Yang keempat, kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai. Yang kelima, tidak mengakui wilayah yang diperoleh dengan kekerasan. Yang keenam, itikat baik untuk melaksanakan kewajiban internasional. Yang ketujuh, mengadakan hubungan internasional dengan negara lain sesuai hukum internasional. Selanjutnya, pengakuan negara terdapat dua teori, yaitu pengakuan bukan unsur penting, hanya bersifat politis. Teori ini menekankan pada situasi faktual. Apabila suatu negara telah memenuhi seluruh klarifikasi, maka ia memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Yang kedua, pengakuan merupakan syarat penting. Negara yang belum mendapatkan pengakuan tidak memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Subjek hukum internasional selanjutnya adalah tahta suci. Tahta suci yang sejajar dengan negara sehingga disebut negara Vatikan berkedudukan di Roma, Italia. Negara Vatikan dipimpin oleh seorang paus dan fungsi atau kedudukannya sebagai subjek hukum adalah karena statusnya diidentikan dengan negara yang khusus, mengurusi masalah-masalah keagamaan atau kerohanian untuk agama Katolik. Kedudukan Tahta Suci Vatikan dalam hukum internasional merupakan subjek hukum internasional kedua setelah negara.
Keberadaannya yang dianggap penting ini karena alasan historis, yakni ketika Paus bertindak bukan hanya sebagai kepala gereja Katolik, melainkan juga mempunyai kekuasaan duniawi. Sebagai subjek hukum internasional, negara Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di tiap-tiap negara. Di kalangan perhimpunan korps diplomatik di suatu negara, duta besar Vatikan biasanya menjadi kepala korps diplomatik, dean atau deon. Selanjutnya, latar belakang Tahta Suci menjadi subjek hukum internasional. Lahir atas Lateran Treaty pada tahun 1929 antara Italia dan Tahta Suci yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci. Yang kedua, mengakui Vatikan sebagai negara. Yang ketiga, mengakui kedaulatan Tahta Suci dalam hubungan internasional atas dasar karakter tradisi dan misi Tahta Suci. Yang keempat, Vatikan merupakan subjek hukum dalam arti penuh, sejajar dengan negara lain. Yang kelima, menjadi anggota ITU dan UPU. Yang keenam, mempunyai kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Yang ketujuh atau yang terakhir, teori-teori khusus yang diberikan keistimewaan seolah dia adalah subjek hukum internasional. Negara padahal mereka adalah kota, misalnya Danzig dan Wina, diberikan personalitas hukum internasional terbatas untuk bertindak dalam kapasitas seperti negara. Permasalahan entitas Tahta Suci sebagai subjek hukum itu sebagai berikut. Yang pertama, Tahta Suci adalah otoritas organisasi gereja Katolik. Dalam segi pemerintahan lebih berbeda dengan pemerintahan biasa sehingga dapat membingungkan. Yang kedua, tidak ada penduduk tetap. Yang ketiga, pemerintahan yang dijalankan oleh Tahta Suci. Yang keempat atau yang terakhir, hanya diakui oleh beberapa negara sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya, subjek hukum internasional organisasi internasional. Organisasi internasional pertama kali muncul pada abad ke-19 dengan berdirinya International Telecommunication Union atau ITU. Setelah berdirinya itu, banyak organisasi-organisasi internasional bermunculan, mulai dari Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1918 sampai berdirinya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, serta berbagai organisasi di bawah PBB lainnya. Selain itu, organisasi internasional regional juga mulai berdiri, seperti Uni Eropa, ASEAN, dan lain sebagainya. Organisasi internasional dianggap sebagai subjek hukum internasional karena kedudukannya yang semakin penting, sejajar dengan subjek hukum lainnya. Perkembangannya dimulai sejak berdirinya International Telecommunication Union dan semakin pesat pada berdirinya Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada abad ke-20. Organisasi internasional yang dianggap sebagai subjek hukum internasional saat ini antara lain ada Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund, Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO, United National Education, Science dan Culture Organization, atau lain sebagainya. Selain itu, organisasi regional antar negara juga mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional. Misalnya saja, Perhimpunan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropa, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, International Government Organization beranggotakan negara-negara
dibentuk atas kesamaan kepentingan negara, misalnya sejak persamaan kepentingan ekonomi, pertahanan, politik, atau regional. Contohnya adalah ada PBB, ASEAN, dan lain sebagainya. Pejabat dan kantor PBB memiliki imunitas, dapat mengajukan kasus di pengadilan internasional, berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional, dan melakukan perjanjian dengan negara. Selanjutnya, International Non-Government Organization dibentuk oleh masyarakat, mempunyai suatu konsultatif dengan ECOSOC untuk memberikan informasi atau pendapat ahli, dapat bekerja sama dengan pemerintahan dan organisasi internasional, mendorong perkembangan hubungan internasional. Contohnya adalah WWF dan ISIL dan lain sebagainya. Syarat organisasi bisa dikatakan sebagai organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, yaitu yang pertama, organisasi internasional non-pemerintahan yang bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional bertujuan non-profit untuk kemanfaatan internasional. Yang kedua, dibentuk oleh hukum nasional negara pihak. Yang ketiga, kegiatan organisasi tersebut berdampak pada setidaknya dua situasi. Yang keempat, memiliki kantor pusat di negara pihak. Selanjutnya, subjek hukum individu. Subjek hukum internasional individu. Pada awal hukum internasional, subjek hukum internasional hanyalah negara dan individu hanya sebagai subjek hukum nasional. Namun pada perkembangan hukum internasional, masyarakat internasional sendiri di individu memiliki peran yang cukup besar dalam hukum internasional, sehingga kemudian dianggap perlu memasukkan individu sebagai subjek hukum internasional. Diawali dengan perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang memungkinkan individu mengajukan perkara kepada pengadilan internasional. Maka demikian, individu telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Perkembangan dan pertumbuhan hukum internasional semakin menempatkan individu sebagai salah satu subjek hukum penting dalam hukum internasional. Terutama sejak Perang Dunia dan lahirnya Deklarasi Hak Asasi Manusia Dunia pada tahun 1948. Diikuti oleh berbagai konvensi hak asasi manusia baik secara global maupun secara regional. Pengakuan hak asasi manusia semakin memperkuat eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional. Terlebih lagi dengan berdirinya Human Rights Court di berbagai regional seperti di Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan. Sehingga individu dapat menuntut hak asasi mereka kepada negara, bahkan kepada negara lain, di mana pengadilan tersebut memiliki yurisdiksi. Selain itu, pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional dapat dilihat dari pertanggungjawaban para penjahat perang di berbagai pengadilan internasional seperti Mahkamah Militer Internasional di Tokyo. Pada akhirnya, pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional tidak dapat dielakkan lagi. Setiap individu dapat mewakili dirinya sendiri untuk berperkara di tingkat internasional, meskipun ruang lingkupnya terbatas. Dalam keadaan damai, individu sebagai subjek hukum internasional tidak kalah penting, karena subjek hukum dapat menentukan status individu sebagai warga negara. Pertanyaan lebih jauh, mengapa seorang individu memiliki kedudukan penting dalam konteks internasional? Karena seorang individu akan mendapat hak dan kewajiban dari sebuah negara di mana orang tersebut mendapat pengakuan sebagai warga negaranya. Dalam hukum internasional, kedudukan seseorang individu termasuk arti internasional dari keluarga negaranya. Ada sejumlah hak individu sebagai warga negara dalam konteks hukum internasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri.
Yang kedua, negara dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak berhasil mencegah warga negaranya melakukan kejahatan atau menghukum. Yang ketiga, kewajiban negara untuk menerima warga negaranya di wilayahnya. Yang keempat, kewarganegaraan membawa sertakan kesetiaan, misalnya menjalankan dinas ketentaraan. Yang kelima, negara berwenang menolak menyerahkan warga negaranya sendiri. Yang keenam, status sebagai musuh dalam waktu perang dapat ditentukan oleh kewarganegaraan seorang. Yang terakhir atau yang ketujuh, negara dapat menjalankan yuridensi atas dasar kewarganegaraan. Ada 3 cara memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, karena tempat kelahiran menurut asas ius soli atau karena keturunan menurut asas ius sanguinis. Yang kedua, melalui kewarganegaraan, misalnya karena perkawinan. Seorang istri dapat memperoleh kewarganegaraan suami atau legitimasi atau hadiah resmi dari pemerintah suatu negara. Yang ketiga, penduduk wilayah yang ditaklukkan atau wilayah yang dijual, maka seorang individu dapat memperoleh kewarganegaraan dari pemerintahan negara, penakluk atau pembeli. Seseorang pun dapat kehilangan kewarganegaranya apabila 1. Melakukan pelepasan atau penanggalan kewarganegaraan dengan surat keterangan yang ditandatangani secara resmi dan didaftarkan di konsulat. Yang kedua, adanya pencabutan berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, karena lama berdiam di luar negeri sehingga melampaui waktu yang ditetapkan oleh undang-undang negaranya. Akibat dari penerapan asas kewarganegaraan memungkinkan seorang akan memperoleh dui kewarganegaraan atau mungkin tanpa memiliki kewarganegaraan. Di samping memiliki hak, seorang individu sebagai subjek hukum internasional tentu saja memiliki kewajiban terhadap negaranya. Namun, negara sebagai subjek hukum internasional yang utama memiliki kewajiban terhadap orang asing, yaitu yang pertama, memasukkan orang asing. Menurut Streeck, tentang kewajiban negara memasukkan orang asing ke wilayah negaranya ada 4 pendapat. Yang pertama, negara wajib memperkenankan semua orang asing memasuki wilayahnya. Yang kedua, negara wajib memperkenankan tetapi negara berkewenang melarang golongan tertentu, misalnya orang pecandu narkoba. Yang ketiga, negara wajib memperkenankan tetapi dapat menetapkan syarat-syarat tertentu. Yang keempat, negara berwenang sepenuhnya untuk tidak memperkenankan orang asing memasuki wilayahnya. Selanjutnya, pengusiran dan rekonduksi orang asing. Suatu negara berwenang untuk mengusir orang asing dengan mengembalikannya ke negaranya sampai di perbatasan. Tindakan rekonduksi adalah tindakan pengusiran yang biasanya dilakukan oleh kepolisian dengan mengawal orang asing yang diusir hingga ke perbatasan. Yang ketiga, penyerahan. Penyerahan adalah proses penyerahan seorang warga negara oleh suatu negara atas permintaan negara pemohon. Permintaan dari negara pemohon tersebut berdasarkan tuduhan bahwa orang tersebut telah melakukan tindakan kriminal sesuai dengan undang-undang negara pemohon yang berkewenang mengadilinya. Orang yang diminta diserahkan biasanya telah melakukan tindakan kriminal di wilayah negara pemohon, sedangkan pelakunya berada di wilayah negara yang menyerahkan. Beberapa alasan yang melatar belakangi adanya penyerahan sebagai berikut. Yang pertama, keinginan semua negara agar ada jaminan bahwa kejahatan besar tak berlaku tanpa hukuman. Dalam hal ini berlaku asas aut punire aut dedere, artinya pelaku harus dihukum oleh negara di mana ia berlindung atau diserahkan kepada negara yang dapat dan mau menghukumnya. Yang kedua, negara di mana dilakukan kejahatan adalah negara yang paling tepat untuk mengadili pelakunya. Selain itu, bukti-bukti kejahatan akan lebih lengkap berada di tempat kejadian perkara. Karena hukum kebiasaan internasional tidak mengatur masalah penyerahan, maka penyerahan diatur dalam traktat bilateral yang disebut perjanjian ekstradisi. Menurut kebiasaan warga negara yang diserahkan adalah warga negara dari negara pemohon atau dari negara ketiga. Hampir semua negara menolak menyerahkan warga negaranya sendiri.
Jenis kejahatan yang dapat diserahkan biasanya ditentukan dalam perjanjian ekstradisi tersebut. Adapun jenis kejahatan yang tidak diserahkan meliputi satu, kejahatan politik, yang kedua, kejahatan militer, yang ketiga, kejahatan agama. Diakui bahwa tidak mudah menentukan jenis kejahatan yang dimaksud, kecuali dilihat dari motif dan keadaan ketika melakukan tindakan. Yang keempat, suaka. Suaka atau aslum merupakan pemberian pelindungan aktif oleh penguasa wilayah atau pernaungan yang sifatnya sebagai pelarian sementara. Dalam hukum internasional, berlaku asas bahwa setiap negara berhak memberikan suaka teritorial. Ada dua jenis suaka yang diberikan, yaitu suaka teritorial dan suaka ekstrateritorial. Suaka teritorial adalah pemberian suaka oleh negara dalam wilayahnya yang meliputi pelarian politik, sosial, keagamaan, bahkan kriminal. Sedangkan suaka ekstrateritorial adalah suaka yang diberikan di gedung perwakilan, di gedung konsuler, di gedung lembaga internasional, di kapal perang, perwakilan untuk memberikan suaka dalam gedung perwakilan, kecuali sebagai tindakan sementara karena terancam bahaya massa, karena kebiasaan atau karena diperbolehkan dalam traktat antar dua negara. Selanjutnya, subjek hukum internasional Palang Merah Internasional. Dalam hukum internasional, Palang Merah Internasional diakui sebagai subjek hukum internasional karena alasan sejarah. Palang Merah Internasional telah banyak berjasa dalam kegiatan kemanusiaan, terutama dalam membantu para korban perang. Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional yang berkedudukan di Jenewa telah diperkuat oleh suatu perjanjian dan konvensi internasional, yakni Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Namun demikian, Palang Merah Internasional sebagai organisasi internasional dalam hukum internasional mempunyai ruang lingkup yang terbatas bila dibandingkan dengan negara. Palang Merah Internasional sebenarnya adalah salah satu organisasi internasional. Namun, Palang Merah Internasional memiliki status yang spesial dalam hukum internasional. Hal tersebut dikarenakan faktor sejarah dari organisasi Palang Merah Internasional sendiri. Pada awal pembentukan organisasi Palang Merah Internasional dilakukan oleh 5 warga negara Swiss dan Henry Dunant sebagai tokoh sentralnya. Pembentukan organisasi Palang Merah Internasional ditunjukkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban perang, baik para tentara maupun penduduk sipil. Dalam perkembangannya, organisasi Palang Merah Internasional telah diakui secara luas sebagai salah satu subjek hukum internasional, meskipun hak dan kewajibannya masih terbatas. Kedudukan organisasi Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional diperkuat dalam perjanjian dan konvensi Jenewa pada tahun 1949 dan protokol tambahannya tentang perlindungan korban perang. Selanjutnya, subjek hukum kaum pemberontak. Pemberontakan pada pengertian umum adalah pemberontakan terhadap otoritas. Penolakan terhadap otoritas tersebut bisa muncul dalam kejadian dan bentuk, mulai dari pembangkangan sipil sampai dengan penjatuhan kekuasaan pemerintahan berdaulat dengan kekerasan yang terencana dan terorganisir. Istilah belligerence sering dipakai sebagai pemberontakan atau perlawanan yang dilakukan dengan senjata atau tanpa senjata kepada pemerintahan yang sedang dijabat. Dalam hukum humaniter internasional, pemberontakan dapat memperoleh kapasitas dan hak sebagai pihak yang bertikai dengan syarat tertentu. Dalam hukum internasional, kaum pemberontak diberi hak dan sebagai subjek hukum, yaitu yang pertama,
kewenangan dalam menentukan nasib sendiri. Yang kedua, kewenangan untuk memilih sistem ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, kewenangan untuk menguasai sumber daya alam. Selanjutnya, syarat-syarat kelompok tersebut dianggap sebagai pemberontak adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaum pemberontak memiliki angkatan bersenjata yang sah sesuai aturan hukum humaniter internasional, bukan merupakan bentuk terorisme atau pembajakan. Yang kedua, peperangan harus berdasarkan hukum humaniter internasional. Yang ketiga, kapal perang yang digunakan merupakan kapal perang yang sah, bukan kapal bajak laut atau kapal nelayan. Yang keempat, perselisihan di laut harus dihormati oleh negara-negara netral. Yang kelima, menguasai teritorial negara. Yang keenam, adanya manajemen pemerintahan yang baik. Yang ketujuh, mau dan mampu melindungi warga negara asing di wilayah yang mereka kuasai atau negara di tempat pemberontakan terjadi. Selanjutnya, salah satu sarjana hukum terkemuka, Lautenberg, menyatakan bahwa beberapa persyaratan untuk kaum insurgen untuk dapat diakui sebagai belligerent. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya peperangan sipil yang diikuti dengan pertikaian terbuka oleh kelompok tersebut dengan pemerintahan yang berkuasa. Yang kedua, adanya pendudukan di wilayah tertentu dan adanya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. Yang ketiga, dipimpin oleh pimpinan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Yang keempat, adanya negara ketiga yang menyatakan sikapnya terhadap pertikaian tersebut. Pada zaman negara-negara modern seperti saat ini, kelompok pemberontak dan pihak yang sedang bersengketa dalam suatu negara dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Hal ini didasari oleh adanya kepentingan dari atau keberhasilan negara-negara dunia ketiga yang sedang memperjuangkan hak-haknya dalam menentukan nasib sendiri pada pasca kolonialisme negara-negara barat. Gerakan pembebasan Palestina, kelompok pemberontakan Mujahidin di Afghanistan, dan kelompok pemberontakan Moro di Filipina adalah 3 contoh kelompok pemberontakan yang mempunyai kedudukan pula sebagai subjek hukum internasional. Saat ini, gerakan pembebasan Palestina yang telah berhasil memproklamasikan negara Palestina masih sedang memperjuangkan kemerdekaannya secara penuh dengan cara mendapatkan kembali wilayah yang ada di bawah pendudukan Israel. Kenyataan ini lebih memperkuat anggapan bahwa hubungan internasional yang telah terjadi tidak lagi antara negara. Negara tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya subjek hukum internasional. Untuk kondisi saat ini, organisasi internasional bahkan individu dapat saja berstatus sebagai subjek hukum internasional sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat internasional. Kaum beligeransi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun, apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintahan negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Dasar hukum yang menyatakan pemberontakan atau pihak yang bersengketa sebagai subjek hukum internasional ialah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk
untuk menentukan nasib sendiri. Yang kedua, hak untuk memilih sistem ekonomi, sosial, dan budaya sendiri. Yang ketiga, hak untuk menguasai sumber daya alam. Pemberontakan tidak dapat diakui sebagai beligeran. Untuk dapat diakui sebagai beligeran sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi syarat-syarat, antara lain memiliki sebuah organisasi pemerintahan sendiri. Yang kedua, kekuatan militernya telah menduduki wilayah tertentu. Yang ketiga, mempunyai seragam dengan tanda khusus dengan peralatan militer yang cukup. Yang keempat, mempunyai kontrol efektif atas wilayah tersebut dan anggota militernya memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus dengan peralatan militer yang cukup. Isu Grand merupakan awal mula pembentukan beligeran. Namun, setiap isu Grand tidak dapat disebut sebagai beligeran juga memenuhi unsur-unsur tersebut. Jika belum memenuhi unsur-unsur tersebut, contoh pemberontakan yang disebut beberapa ahli dalam hukum internasional adalah gerakan Taliban. Gerakan Taliban merupakan gerakan ini merupakan nasionalis Islam Sunni penduduk Pashtun yang secara efektif menguasai seluruh wilayah Afghanistan sejak tahun 1996 sampai tahun 2001. Kelompok Taliban dibentuk pada tahun 1994 dan mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Pakistan. Kelompok ini mendapat pengakuan diplomatik hanya dari 4 negara, yaitu Uni Emirat Arab, Pakistan, Arab Saudi, dan Pemerintahan Republik Ceko. Asas kepentingan militer menyebutkan beligeran adalah suatu pihak yang bersengketa dalam kaitannya pada asas kepentingan militer. Beligeran mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum perang. Asas kepentingan militer ini dapat melaksanakannya Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan dan prinsip proporsionalitas. Prinsip pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya pelarangan menggunakan racun atau senjata beracun. Lalu, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus profesional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitannya dengan diperbolehkan keuntungan militer yang nyata dan langsung dapat diperkirakan akibatnya dilakukan serangan terhadap sasaran. Berdasarkan pembahasan mengenai subjek hukum internasional di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Artinya, terkait langsung dengan pengakuan dari hukum internasional tentang siapa saja yang bisa menuntut dan dituntut dalam suatu hukum internasional. Negara tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya subjek hukum internasional. Untuk kondisi saat ini, organisasi internasional bahkan individu dapat saja berstatus sebagai hukum internasional sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat internasional. Ada 6 subjek hukum internasional yang telah mendapat pengakuan masyarakat internasional sejak pertumbuhan hukum internasional hingga akhir abad ke-20. Yang pertama adalah negara. Negara sebagai subjek hukum internasional telah dikenal sejak adanya praktek hubungan internasional. Dengan kata lain, negara adalah subjek hukum internasional yang pertama ada sebelum subjek hukum lainnya.
Yang kedua, tahta suci. Kedudukan tahta suci Vatikan dalam hukum internasional merupakan subjek hukum internasional kedua keberadaannya setelah negara. Keberadaannya dianggap penting karena alasan historis, yakni ketika Paus bertindak bukan hanya sebagai kepala gereja Katolik, melainkan juga mempunyai kekuasaan duniawi. Yang ketiga, palang merah internasional. Dalam hukum internasional, palang merah internasional atau PMI diakui sebagai subjek hukum internasional karena ada alasan negara. Palang merah internasional telah banyak berjasa dalam kegiatan kemanusiaan, terutama dalam membantu korban perang. Palang merah internasional sebagai subjek hukum internasional yang berkedudukan di Jenewa. Yang keempat, organisasi internasional. Organisasi internasional dianggap sebagai subjek hukum internasional karena kedudukannya yang semakin penting, sejajar dengan subjek hukum lainnya. Yang kelima, individu. Pada awal hukum internasional, subjek hukum internasional hanyalah negara dan individu lah hanya sebagai subjek hukum nasional. Namun, pada perkembangannya hukum internasional, masyarakat internasional sendiri, individu memiliki peran yang cukup besar dalam hukum internasional, sehingga kemudian dianggap sebagai perlu memasukkan individu sebagai subjek hukum internasional. Yang terakhir, pemberontakan dan pihak yang bersengketa. Kaum beligeransi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.